Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam patunggilan. Pengucap syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini kembali kita disatukan dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Kados pundi, bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya? Saya berharap bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan saya percaya bahwa berkat kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita hari demi hari. Adapun yang menjadi tema dalam Sapa Pagi kita saat ini adalah jadilah pilar di dalam gereja, yang menjadi dasarnya 1 Timotius 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap rumah, setiap bangunan tentu memiliki struktur bangunan yang diperhitungkan supaya kuat, kokoh untuk menopang bangunan bergaya apapun, baik tradisional maupun bergaya modern. Kita mengenal salah satu bentuk rumah adat Jawa yang seringkali kita sebut sebagai rumah joglo. Dan rumah joglo itu memiliki 4 pilar utama yang disebut soko guru. Apa fungsi pilar? Tentu kita tahu. Fungsi pilar adalah menopang, penguat, supaya bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Soko guru pun juga sama. Soko guru itu menjadi penopang atap bangunan joglo dan posisinya ada di bagian tengah. Ada di 4 pilar utama. Jika kemudian joglo itu sangat luas, maka kemudian juga akan ditopang dengan pilar-pilar di bagian luar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, soko guru atau pilar utama ini melambangkan 4 arah mata angin. Apa maknanya? Kita tahu 4 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan. Ini melambangkan tentang keseimbangan, melambangkan tentang keteraturan dalam kehidupan. Keseimbangan tentu sangat diperlukan supaya rumah dapat berdiri kokoh, tidak miring, tidak mudah roboh saat badai, saat hujan, bahkan ketika angin topan melanda. Maka diperlukan tiang yang sama panjang, sama besar, sama kuat. Mari kita mencoba membayangkan jika material yang kuat, yang baik itu hanya 1 pilar atau 2 pilar saja. Niscaya bangunan itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menyatakan bahwa jemaat adalah keluarga Allah. Keluarga tentu memiliki banyak anggota yang memiliki peran yang sama, yaitu sebagai penopang. Apa maksudnya? Dan kenapa perlu ditopang? Ya, supaya kehidupan bergereja kita bisa berjalan dengan baik, menjadi tempat yang aman sekaligus nyaman bagi semua, dan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Allah di GKJW Manuan, kita pun bagikan pilar yang menopang kehidupan jemaat. Keluarga kita di GKJW Manuan terdiri dari anak remaja, pemuda, orang tua atau dewasa, dan kakung uti. 4 pilar kita, yaitu anak remaja tadi, kemudian pemuda, dewasa, orang tua, dan juga kakung uti, para lansia adi yuswa, harus benar-benar sama kuat, sama-sama besar, sama-sama panjang untuk bisa menopang kehidupan jemaat. Tidak ada di antara kita yang lebih daripada yang lain atau yang paling tidak berharga di antara yang lain. Kita semua berharga sebagai penopang kehidupan jemaat. Ketika kaum lansia atau kaum senior berkata, "Wis saiki zamane sing enom, zaman yang muda-muda." Ini bukan berarti bahwa yang sepuh berhenti untuk menopang, tetapi tetap teguh
memberi nasihat, didikan, dan teladan seperti apa yang harus kemudian dilanjutkan oleh yang muda-muda untuk mewarnai kehidupan jemaat. Yang masih produktif, jangan melemahkan topangan karena kesibukan, karena minimnya waktu. Tetap ambil peran sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Anak-anak muda-mudi memiliki daya kreasi yang luar biasa. Biarlah itu bisa dipakai untuk mewarnai kehidupan jemaat. Semakin berwarna, semakin penuh dengan sukacita. Ingat lomba dan perayaan 17-an kemarin yang semarak, yang pecah, yang meriah, semua dikerjakan oleh anak-anak muda kita. Inilah panggilan kita. Kita semua sudah dibekali Tuhan dengan daya, kekuatan, kemampuan, talenta, bahkan berkat yang asalnya dari Tuhan. Maka mari kita pakai untuk menopang kehidupan gereja kita bersama-sama, supaya gereja kita, jemaat Tuhan, terus kokoh, semakin kuat, dan sungguh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah penopang di tengah-tengah kehidupan gereja, siapapun kami, besar, kecil, tua, muda. Tuhan telah memberikan potensi, kekuatan, talenta, berkat untuk kami boleh bersatu padu, mendukung, menyokong perjalanan kehidupan gereja yang adalah milik Tuhan. Maka biarlah kami dapat melakukannya bersama-sama dengan penuh sukacita, sehingga keberadaan kami, gereja kami, boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus bersama-sama kami berdoa. Amin. Demikian Sapa Pagi kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.